kita mau bahas pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi kalau pertidaksamaan itu ada yang kurang dari sama dengan atau kurang dari, sama lebih dari sama dengan atau lebih dari. Jadi kalau misalnya dia kurang dari, baik kurang dari sama dengan ataupun kurang dari aja, yaitu cara jawabnya gini. Misalnya kurang dari sama dengan A, berarti X antara negatif A sama A. Kalau dia lebih dari sama dengan A atau lebih dari A, jadi dia berpisah gitu ya daerahnya. Jadi kalau ini dia daerahnya tuh dari negatif A ke A, sedangkan yang ini dia berpisah ya, lebih dari A sama kurang dari negatif A. Jadi kita mau bahas soal yang ada di PDF kemarin itu ya, pertidaksamaan. Kalau udah tahu setidaknya ngulang lagi lah. Jadi yang nomor 1 itu, karena soalnya dia cuma nanya nilai P yang memenuhi mutlak P kurang dari 3. Jadi karena dia kurang dari, kita tinggal buat aja gini langsung, karena dia udah P, langsung aja ada jawabannya antara negatif 3 sama 3, gampang. Kalau soal nomor 2 masih sama kurang dari, tapi bedanya variabelnya tadi kan koefisiennya 1 ya, 1P gitu misalnya. Kalau ini ada konstanta sama koefisien si X nya udah bukan 1 lagi, gini sama aja, caranya sama aja. Caranya kita buat kayak tadi lagi, kurang dari A, A nya itu kan 1, dan lebih dari negatif A, negatif 1. A nya itu kan 1 tadi ya, kalau negatif A berarti negatif 1. Nah habis itu selesain, ada 3 ruas, 1, 2, 3. Jadi biar dia tinggal 2X aja, kita tambahin, ini kan negatif 5, jadi tambah 5, karena si yang di tengah tambah 5, yang di kanan tambah 5 juga, yang di kiri tambah 5 juga. Satunya jadi tambah 5 jadi 6, negatif 1 tambah 5, kan 5 kurang 1 ya, jadinya 4. Sedangkan ini negatif 5 tambah 5, 0 habis, jadi nggak ada lagi. Nah ini masih 2X, kita maunya tuh X aja, sehingga biar karena ini kan nempel nih, kalau nempel jadi kita bagi gitu. Kalau tadi kan lihat nih, karena dia kurang, lawan kurang kita tambah, karena ini 2X artinya kayak dikali gitu, lawan kali kan bagi, makanya 2X dibagi 2, sebelah kiri dibagi 2, sebelah kanan dibagi 2 juga, jadinya X antara 2 dan 3 bacanya gitu, atau X lebih dari 2, X kurang dari 3, yang C. Soal nomor 3 masih sama ya, sama aja kan, ini malah lebih gampang lagi karena langsung gak usah dibagi lagi. Jadi karena ini pertama buat dulu kayak biasa, ini kan 2, sini tetap 2 karena ini kurang dari ya, sebelah sininya negatif 2, di sini lihat, di sini negatif 1, jadi kamu tambahin 1, sebelah kanan tambah 1, sebelah kiri tambah 1, jadinya X antara negatif 1 dan 3, atau X lebih dari negatif 1, X kurang dari 3. Untuk soal nomor 4 ini dia lebih dari ya, beda ya. Kalau tadi kan kurang dari, sekarang lebih dari. Nah habis itu ada negatif 1, ini kan kalau diperhatiin ini di luar nilai mutlak nih, mutlaknya ini ya, 7X kurang 12 itu mutlak. Nah ini kurang 1, jadi caranya gimana, kita pindahin dulu ke ruas sebelah kanan, sehingga biar bentuknya sama kayak rumus yang kayak gini, model kayak yang ini nih. Nah jadi negatif 1 pindah ke kanan jadi plus 1 ya, 8 tambah 1 9. Nah di sini hilang, nggak ada lagi negatif 1. Udah gitu seperti yang tadi itu, karena dia lebih dari, jadi kita pisah, ada yang kurang dari tapi bentuknya negatif, satu lagi lebih dari bentuknya positif kayak soal semula. Nah jadi 7X kurang 12 lebih dari 9, atau 7X kurang 12 kurang dari negatif 9. Coba lihat, ini tadi ada mutlaknya ya, ini nggak ada mutlaknya lagi. Untuk nyelesainnya gitu, jangan taruh mutlak lagi. Nah terus selesain kayak biasa, negatif 12 nya pindahin ke kanan, jadinya positif 12 ya, 12 tambah 9 21. Jadi X nya 21 bagi 7 3, tetap ya ini lebih dari X lebih dari 3. Kalau yang ini kurang dari negatif 9, jadinya pindah ke sini, 12 kurang 9 3, berarti X kurang dari negatif 3 per 7, ini tadi kurang negatif 37, jadi jawabannya itu X kurang dari negatif 37 atau X lebih dari 3. Untuk soal nomor 5 ini lebih mudah daripada yang 4 kan, kalau tadi kan harus kita pindah-pindahin dulu, kalau ini enggak. Tapi ini coba perhatikan ya, gini, X kurang dari 2, kenapa bisa gini, karena dia nilai mutlak, jadi negatif, misalnya nilai mutlak gini, negatif 5 mutlak sama dengan 5 gitu, di sini ada negatif, di sini positif, jadi tetap karena dia mutlak dia positif, ini ya tetap positif, itu sama aja kayak 2 kurang 7 ya. Habis itu kita balik, ini kan negatif dibalik gitu, yang 7 nya jadi positif, yang 2 nya yang jadi negatif, berarti hasilnya kan negatif 5.
2 kurang 7 negatif 5, 7 kurang 2 5 ya. Mutlaknya sama ya, sehingga ini kalau soalnya gini, ini kan 2 kurang X, ini kita bisa ubah jadi X kurang 2, jadi lebih dari 4. Terus karena dia lebih dari, pisahin X kurang 2 kurang X dikurang 2 kurang dari negatif 4, berarti X kurang dari, ini pindahin karena dia min, pindah ke sini jadi positif, tambah 2, min 4 tambah 2 min 2 ya, gini kurang dari min 2. Atau satu lagi lebih dari 4, sama kayak soal aslinya, ini maksudnya lebih dari 4, jadinya X lebih dari min 2, pindah sini kan positif 2 tambah 4 6, jadinya X lebih dari 6. Nah di pilihan ganda itu nggak ada kan pilihannya, jadi gini, ini kan kalau kita bagi misalnya 5 kurang dari 8 ya, berarti 8 lebih dari 5, jadi kita tukar posisi terus ininya berubah gitu, tandanya jangan dirubah, jadi kayak misalnya min 3 kurang dari 7, kalau kita balik 7 lebih dari min 3 gitu kan, cuman pindahin posisi, tandanya dibalik, sama kayak gini, jadi pindahin posisi jadi min 2 ke kiri, X nya ke kanan, terus tandanya dibalik, karena nggak ada pilihannya yang kayak gini di soal. Pilihan yang satu lagi itu salah, jawabannya harusnya yang D. Terus ada cara lain juga, maksudnya kalau caranya nggak mau pakai rubah-rubah gini bisa juga, cuman gini ya, misalnya 2 kurang X lebih dari 4, jadi kan pindahin min X lebih dari 2, karena dia min, kita kan buat jadi X, nggak boleh langsung X lebih dari negatif 2, salah, ininya harus dirubah tandanya. Nah gitu, jadi kenapa tadi dirubah yang ini, dirubah jadi kayak gini, karena kalau misalnya gini kadang-kadang kita lupa rubah tanda, jadi untuk menghindari kesalahan ini kita, jadi kalau misalnya yang satu lagi 2 kurang X kurang dari negatif 4, kayak tadi juga, kayak sebelah sini juga sama aja, negatif X kurang dari negatif 6, dari kan ini 2 nya pindah ke sini jadi min 2 kan, min 4 kurang 2 min 6. Nah habis itu X berarti karena ini kan ada dua-duanya min, jadi hilang dua-dua minnya, terus tandanya dibalik gitu, sama aja, habis itu sama aja kayak tadi jawabannya. Untuk cari ininya kita putar, ini kenapa kayak gini, karena nggak ada pilihannya di soal, biasanya ini nggak lazim digunakan, biasanya langsung aja X kurang dari negatif 2, X lebih dari 6 gitu ya. Terus 6 ini kan dia soalnya mirip kayak soal nomor 2, 3, tapi bedanya dia ada syarat yang lain, dan ini pakai dan ya. Jadi kalau yang 2X kurang 3 kurang dari 1 kayak gini, jadi langsung aja kayak tadi lagi, jadi kurang dari 1 lebih dari negatif 1, berarti min 3 di sini ditambah 3, sebelah kanan tambah 3, sebelah kiri tambah 3 juga, 3 kurang 1 2, 3 tambah 1 4, terus dibagi 2 jadi X, bagi 2 jadi 1, bagi 2 jadi 2. Nah terus di sini ada syarat yang lain, 2X kurang dari 3, berarti X kurang dari 3/2. Kalau dia dan bedanya dan sama atau, kalau atau tadi kan gabungan, digabung, kalau dan itu irisan, jadi gini, ini kan X nya antara 1 sama 2, terus X nya yang satu lagi syaratnya kurang dari 3/2, nah yang kena dua-duanya itu yang diarsir, berarti jawabannya itu X lebih dari 1, X kurang dari 3/2 atau 1/2. Soal nomor 7, X kuadrat kurang 2 mutlak kurang dari 1 ya, jadi ini sama kayak tadi, karena dia kurang dari, sama dengan buatnya gini, X kuadrat kurang 2 kurang dari 1 kurang dari sama dengan 1 lebih dari sama dengan negatif 1. Pertama kita hilangkan dulu negatif 2, caranya tambah 2, sebelah sini tambah 2, sebelah sini tambah 2, jadinya 2 kurang 1 1, 2 tambah 1 3. Oke, kan dia kuadrat, X kuadrat itu kita nggak bisa langsung kerjain, nggak bisa kita akarin langsung. Kenapa? Karena kalau misalnya kita misalkan aja akar 4 itu hasilnya bisa 2, bisa negatif 2 ya, jadi kita nggak bisa langsung, harus dipisah. Yang satu X kuadrat lebih dari sama dengan 1, satu lagi X kuadrat kurang dari sama dengan 3. Habis itu kita kerjain kayak biasa, pindahin ke kiri, X kuadrat kurang 1 lebih dari sama dengan 0, berarti X tambah 1, X kurang 1. Ini. Kenapa bisa kayak gini? Karena kita pakai rumus yang gini, A kuadrat kurang B kuadrat berarti A tambah B dikali A kurang B. Ini udah tahu ya, untuk mengingatkan aja. Yang sebelah kanan juga kayak gitu, kita kerjain yang kiri dulu ya. Jadi X sama dengan negatif 1, X sama dengan 1. Pertama kita buat dulu min 1 sama 1 gini, terus kita buat positif negatif positif langsung. Kenapa? Karena ini sama-sama positif, sama dia koefisien X nya, koefisien variabel X nya, kecuali nanti kalau ada min di sini misalnya ya, kita buatnya negatif positif negatif. Nah kan dia sama-sama positif, kita buat positif negatif positif, jadi nggak usah cek satu-satu lagi ya.
Nah karena dia mintanya lebih dari sama dengan 0, berarti daerahnya ke kanan ke kiri gini. X kurang dari sama dengan negatif 1 dan X lebih dari sama dengan 1. Nah yang satu lagi sama juga kayak tadi, persis sama, bedanya ini jadi akar 3 sama negatif akar 3 karena diakarin kan. Kalau ini akar 1 kan 1 tetap jadi. Nah ini berarti X sama dengan negatif akar 3 sama akar 3. Terus kita buat, karena dia mintanya kurang dari, berarti yang negatif di areanya di tengah ya. Ini sama kayak tadi juga, kita cara ceknya plus negatif plus gitu ya. Nah habis itu baru kita gabungin, karena ini satu kesatuan, itu dia berarti irisan dari sini ke sini irisan. Kalau ini kan gabung, ini kita iris. Karena jadi kalau mau buat kayak gini kita harus tahu dulu siapa yang lebih paling besar itu siapa, yang paling kanan. Kayak akar 3 sama 1 itu siapa yang besar? 1 itu kan akar 1, jadi akar 1 sama akar 3 tentu saja lebih besar akar 3, makanya akar 3 paling kanan. 1, min 1, dan akar 3. Nah ini kan pertama dia di tengah-tengah ini ya, dari min 3 sampai min akar 3 sampai akar 3 nih. Terus yang satu lagi X nya kurang dari negatif 1 ke kiri sini, sama X lebih dari 1. Nah yang kena dua-dua di arsir itu yang mana? Daerah ini sama ini ya, yang kena dua-dua di arsir. Berarti jawabannya itu X antara negatif akar 3 dan negatif 1, dan X atau X antara 1 dan akar 3. Tulisnya gini, jadi jawabannya karena dia bulat penuh semua, jadi pasti ini sama dengan, ada sama dengannya semua. Kemudian soal nomor 8. Soal nomor 8 itu kan bentuknya kayak gini ya. Jadi caranya kalau ada pecahan berapapun itu, dia pecahan itu kadang mengganggu kita menyelesaikan. Jadi karena ini per 4 di bawahnya, kita kalikan 4 aja, tapi semuanya harus dikalikan ya. 1/4 kali 4 kan 1, makanya ini nggak ada lagi penyebutnya. X kuadrat kurang 10 kali 4 40, 6 kali 4 24. Nah kalau udah kayak gini kita kerjain lagi kayak tadi, karena dia kurang dari ya, antara min 24 sama 24. Terus kita hilangin negatif 40 dengan tambah 40. Sebelah sini tambah 40. 40 kurang 24 16, 40 tambah 24 64. Nah udah gitu kayak tadi lagi sih, kita pisah ya. Kalau ini tapi akar 16 kan 4 sama negatif 4. Akar 64 itu 8 sama negatif 8. Berarti karena ini kan sama kayak tadi ya, kita nggak usah bikin garis bilangan lagi, bisa langsung. Caranya kan lebih dari. Karena lebih dari, karena ini sama, karena lebih dari berarti dia X kurang dari negatif 4, X lebih dari 4. Jadi yang kurang dari ini yang lebih kecil ya, kan negatif 4 lebih kecil dari 4. Kalau kayak gini kita bisa langsung. Nah yang satu lagi juga sama persis ya. Jadi karena bedanya, kalau ini kan lebih dari, kalau ini kurang dari 0. Jadi dia antara gini, antara yang paling kecil sampai yang besar. Jadi antara negatif 8 dan 8. Terus kita buat lagi. Ya tadi siapa yang lebih besar kan 8, berarti di sini. Nah ini kan dia antara ya. Pertama kita gambar dulu yang antara. Terus yang satu lagi negatif 4 kurang dari, satu lagi lebih dari 4 kan ke kanan. Nah yang sama, yang kena dua-dua daerah itu yang diarsir ini. Berarti X nya antara negatif 8 dan negatif 4, atau antara 4 sampai 8. Jawabannya yang E ya. Nah untuk soal nomor 8 ini perbedaannya ini ada berbentuk pecahan ya. Jadi kalau dalam pecahan penyebutnya itu ada syaratnya, dia tidak boleh sama dengan 0 karena nanti jadi tidak rasional. Jadi X kurang 2 tidak sama dengan 0, berarti X tidak boleh sama dengan 2. Kita buat dulu pokoknya kalau ada pecahan. Jadi pokoknya kalau misalnya ada bentuk pecahan, kita harus buat dulu syaratnya supaya nggak lupa nanti di belakangnya. Nah habis itu karena ini di atas mutlak bawah mutlak kan, jadi kita bisa kayak kali silang terus, dan ini kan dia konstan aja ya, 1, nggak ada variabelnya sama sekali. Terus jadinya X tambah 1 kurang dari X kurang 2 di mutlak ya, dalam bentuk mutlak. Jadi kalau dia bentuknya mutlak sama mutlak itu gampang, karena dia pasti positif, jadi nggak ada syarat-syarat tertentu. Kita langsung aja cara yang paling mudah itu ini ditambah ini dikali ini dikurang ini gitu. Jadinya kalau mau langsung boleh juga sih, X tambah X 2X, 1 kurang 2 negatif 1 gitu ya, atau tulis dulu satu-satu kerjain boleh juga. Nah kalau kurang dia ini berubah, yang satu ini kan min X jadinya, yang min 2 jadi plus 2. Jadi X kurang X kan habis tuh, 1 tambah 2 3, positif tapi ya. Nah caranya dia mintanya kan kurang, nah ini kita buat dulu batasnya, berarti X sama dengan 1/2. Terus kita buat batasnya, karena dia kan positif, supaya dia negatif berarti ini harus negatif, berarti daerahnya itu yang sebelah kiri gitu. Atau boleh juga kalau bingung kita bisa masukin angka random, misalnya kan antara ini sama ini,
cuman ada 2 selang kan dia ini. Jadi misalnya di 0 kan di sebelah kiri, kalau kita masukin 0 negatif kali positif negatif ya. Nah kalau ini kan ada syaratnya di sini ya, tidak boleh sama dengan 2 karena dia nggak menyentuh, nggak ada urusannya sama daerah hasilnya, jadi kayak diabaikan aja ini. Jadi jawabannya langsung X kurang dari setengah. Nah untuk soal yang nomor 10 ini kan bentuknya seperti ini ya, X kurang 3 dikuadratin dalam bentuk mutlak lebih dari 4X kurang 3 mutlak tambah 12. Nah untuk soal nomor 10 dia kan mutlak X kurang 3 kuadrat lebih dari 4 mutlak X kurang 3 tambah 12. Nah kalau ini kan kita bisa lihat bahwa dia sama ini, jadi kita misalkan aja dulu. Ini terserah hurufnya, boleh A, B, C, P, terserah. Jadi ini PP sama dengan mutlak X kurang 3, jadi ganti dulu semua yang X kurang 3 dengan huruf P. Jadinya ini P kuadrat lebih dari 4P tambah 12. Udah gitu kita pindahin ke kiri, P kuadrat dikurang 4P kurang 12 lebih dari 0. Habis itu kerjain kayak biasa persamaan kuadrat karena dia kurang, jadi kan ini kan ujungnya min, berarti ada yang min ada yang plus beda. Nah kalau min 6 tambah 2 kan min 4 gitu ya. Kalau ini untuk ingatin aja, harusnya udah masih inget ya, min 6 kali 2 min 12. Nah berarti P itu sama dengan 6 lawan min 6 kan 6 ya, atau P itu sama dengan negatif 2. Karena dia lebih dari, karena ini kan sama kayak tadi lagi loh, karena dia sama jadi berpencar, P kurang dari negatif 2, P lebih dari 6. Nah kenapa kita harus buat ini dulu, kita nggak boleh langsung ke sini, bukan nggak boleh sih, tapi harus hati-hati karena waktu berpisah ini kayak gini, kurang dari satu lagi lebih dari, kita harus tahu siapa yang lebih kecil siapa yang lebih besar gitu. Jangan sampai tulis P kurang dari 6, P lebih dari negatif 2, itu jadi salah ya, karena ini negatif 2 lebih kecil, jadi P nya kurang negatif 2 dan P lebih dari 6. Nah karena udah dapat penyelesaiannya, kita ubah kembali ke bentuk X, mutlak X kurang 3 ya. Mutlak X kurang 3 kurang dari negatif 2 tidak memenuhi. Kenapa? Karena kalau sudah mutlak pasti positif, mana ada positif yang kurang dari negatif, pasti harusnya negatif. Kurang dari negatif 2 ini aja udah negatif 2, suruh kurang lagi, kurang dari 0 aja salah gitu ya, jadi ini tidak memenuhi. Yang satu lagi X kurang 3 lebih dari 6. Nah karena lebih dari kita pisahin ya kayak biasa, kurang dari negatif 6 atau lebih dari 6. Terus berarti ini min 6 tambah 3, 6 pindah ke sini jadinya min 3, min 3 pindah ke kanan jadi plus 3, 6 tambah 3 9. Nah udah jawabannya ini X lebih dari 9, X kurang dari negatif 3 yang E. Nah untuk soal yang nomor 11 sama, mirip sama yang tadi ya, bedanya kalau tadi kan kalau X kurang 3 ini X kurang 2, terus tadi lebih dari, kalau ini kurang dari. Jadi kita misalkan lagi, misalnya P sama dengan mutlak X kurang 2, terus kerjain P kuadrat kurang dari 4P tambah 12, pindahin ke kiri, P kuadrat kurang 4P kurang 12 kurang dari 0. Tadi sama ya, bentuknya sama, jadi P kurang 6 sama P tambah 2, P sama dengan negatif 2 atau P sama dengan 6. Nah karena dia kurang dari, berarti antara ya gitu, di tengah antara negatif 2 sama 6. Nah terus berarti kita kerjanya tuh nggak bisa langsung juga, karena kan dia P itu mutlak nanti ya, jadi kita buat dulu P lebih dari negatif 2, jadi X kurang 2 mutlaknya lebih dari negatif 2, semua memenuhi atau X simpulan bilangan real. Kenapa? Karena kalau sudah mutlak pasti dia lebih dari negatif, siapapun masukin berapapun itu pasti dia benar gitu, jadi semua. Terus atau P kurang dari 6. Nah kalau ini baru harus cari batasnya. Nah kalau yang satu lagi P kurang dari 6 ya, ini ada X kurang 2 kurang dari 6, jadi kerjain kayak biasa, karena kurang dari jadi antara ini, terus ditambah 2 jadi 8, jadi min 4. Nah karena dia ini semua kena, jadi udah jawabannya pasti ini. Jadi kalau misalnya X simpulan bilangan real sama tidak memenuhi sebenarnya hampir sama ya, jadi jawabannya itu. Nah karena dia bedanya tadi sama ini kan tadi tidak memenuhi ya sebelumnya, ini kan memenuhi, jadi karena dia atau itu kan gabungan, jadi boleh semua. Kan sebenarnya tadi kita kalau udah dapat ini kita nggak perlu cari ini lagi, karena kan dia atau, kecuali dan baru kita cari irisannya. Jadi himpunan X itu semuanya, jadi jawabannya X himpunan bilangan real. Gini loh misalnya ya, contoh biar ngerti, ini kan min 4 terus 8. Nah ini semuanya batas yang satu lagi itu semuanya diarsir, terus yang terarsir satu lagi di sini kan ya, kena arsir semua kan.
karena digabung beda sama irisan. Jawabannya jadi yang P. Habis itu kalau sebenarnya kita bisa buktiin kalau kita jawabnya cuman ini ya, misalnya kita mikirnya jawabannya antara negatif 4 sama 8. Nah kalau kita masukin, berarti kalau misalnya di luar batas ini misalnya 9 atau 10 itu harusnya salah ya. Coba kita masukin 10 aja yang gampang, 10, 9 aja deh. 9 kurang 2 7 sama aja ya sebenarnya. 9 kurang 2 7 ya, 7 kuadrat 49 berarti. Di sini 9 kurang 2 7, 7 kali 4 28, 28 tambah 12 40. Soal nomor 11. Nomor 11 tadi mirip ya, soalnya mirip kayak soal nomor 10. Bedanya kalau tadi kan lebih dari, kalau ini kurang dari ya. Jadi caranya samakan ini sama, kita misalkan dulu P sama dengan X, mutlak X kurang 2 ya. Jadi P kuadrat dari sini rubah semua yang X kurang 2 ini rubah jadi P kuadrat kurang dari 4P tambah 12. Nah terus 4P pindahin ke kiri jadi kurang 4P, 12 pindahin ke kiri jadi negatif 12. Nah cara ngerjainnya sama kayak tadi ya, sama kayak nomor 10. Nah karena dia kurang dari, jadi dia antara negatif 2 sampai 6. Terus kan udah ya gini, kita kembalikan terus jadi P nya X kurang 2 ini, tapi berpisah ya, yang satu lebih dari negatif 2, yang satu kurang dari 6. Nah karena dia mutlak itu pasti lebih dari, karena di mutlak itu kan pasti positif, jadi pastinya lebih dari negatif, jadi semua memenuhi semua. X nya itu himpunan bilangan real untuk yang ini. Terus kalau yang ini P, kalau tadi bedanya, kalau tadi kan tidak memenuhi ya, kalau ini himpunan bilangan real semuanya, kalau tadi tidak sama sekali, kalau ini semuanya. Nah terus P kurang dari 6, berarti X kurang 2 kurang dari 6, kerjaan kayak biasa, sebelah sini negatif 6, sebelah sini 6 ditambah 2 jadi negatif 4 jadi 8. Nah terus kan tadi udah digabung, sekarang diiris, irisan antara ini sama ini. Irisannya tentu aja yang ini ya, semua kayak ibaratnya semua terus kenain ini ya, yang dipotong ini yang kena. Jadi sama aja sih intinya, mau dia tidak memenuhi atau semua memenuhi, tetap aja irisannya bakalan yang satunya lagi, sama aja waktu diiris ini nggak kepake juga. Jadi jawabannya yang C, antara min 4 sampai 8. Soal nomor 12 itu cukup gampang ya. Kalau dia bentuknya kayak gini, ini kan konstanta, kita bisa langsung kaliin ke dalam, karena kalau mau bagi nggak bisa ya. Sebenarnya bisa kita bagi, misalnya ini 4 tambah 2 gitu, kita bisa bagiin sederhana ini, karena nggak bisa kita kali ke dalam jadi gini. Nah terus cara ngerjainnya, kalau ini full mutlak langsung aja ini tambah ini dikali ini dikurangin gitu, jadinya 3x tambah 2x 5x, 1 kurang 12 min 11, satu lagi 3x kurang 2x x, 1 min ketemu min plus ya, karena kurang, jadinya 13. Jadi 11/5 sama negatif 13, karena dia kurang dari dan ini sama-sama positif, berarti kan positif negatif positif, karena dia mintanya kurang dari berarti di tengahnya, berarti antara negatif 13 sampai 11/5. Untuk soal yang nomor 13 juga yang ini yang paling mudah, sama persis kayak soal yang nomor 2, 3 mirip ya. Kerjain kayak biasa, karena kurang dari min 8 sama 8 tambahin 4 tambahin 4 tambahin 4 jadinya. Nah terus bagi 3, jadi min 4/3 sama 4x lebih dari min 4/3, x kurang dari 4 yang B ya. Ini masuk ke soal yang cukup mudah-mudah ya, 14 15 sama ya kan, tadi kan kurang dari, kalau lebih dari tinggal kita pisahin aja, satu kurang dari sama dengan negatif 5, satu lagi lebih dari sama dengan 5. Jadi kalau di sini tandanya lebih dari ada sama dengannya gini, kita kerjainnya sampai akhir harus ada sama dengannya ya, kecuali ada syarat-syarat lain kayak bentuk yang gini-gini. Nah ini perlu jelasin lagi, kayaknya enggak ya sebenarnya. X kurang 1 kurang dari sama dengan negatif 5, sama X kurang 1 lebih dari 5, pindahin sini jadi tambah 1, min 4 pindahin sini jadi tambah 1 jadi 6. X kurang dari sama dengan min 4, X lebih dari sama dengan 6. Oke. Jadi jawabannya yang ini juga nomor 15, 3x tambah 2 kurang dari negatif 5, satu lagi 3x tambah 2 lebih dari 5. Pindahin 2 nya ke sini jadi min 7 ya, min 5 kurang 2 min 7. Terus bagi 3 karena sini ada 3. Jadi X kurang dari negatif 7/3. Satu lagi 3x lebih dari 5, ini karena positif pindahin sini jadi kurang 5 kurang 2 3, X lebih dari 1, 3 bagi 3. Jawabannya apa ini tadi hurufnya? Jawabannya yang B ya, X kurang dari negatif 7/3 atau X lebih dari 1. Nah terus soal yang nomor 16. Soal yang nomor 16 ini, jadi karena dia bentuk pecahan, soal yang nomor 16 itu
harus bikin syaratnya dulu nih. 2x kurang 1 tidak boleh sama dengan 0, sehingga x tidak boleh sama dengan 1/2. Ini pindahin sini 1, jadi 1/2 ya. Terus selanjutnya kerjain kayak biasa, karena di bawah ini mutlak ya, kan di bawah ini mutlak, terus ini konstanta biasa, nggak ada huruf sama sekali, kita kali silang, jadi mutlak 3 lebih dari 2x kurang 1. Nah jadi sebenarnya ini kalau dia bentuknya kan mutlak sama mutlak, jadi kalau kita pakai cara yang biasa ditambah terus satu lagi dikurang, ini sebenarnya cara yang paling agak lebih ribet ya, tapi mau jelasin aja deh. Jadi kan tambahin jadi 2x tambah 2, terus dikurangin, waktu kurangin ini terbalik nih, ini jadinya min 2x, yang satu lagi jadi tambah ya, harus perhatiin. Jadi min 2x tambah 4, terus kita balik jadi 2x kurang 4. Karena kita balik ini, kita harus rubah tandanya, maksudnya itu supaya apa, supaya nggak menyusahin ini minnya, supaya tetap positif negatif positif gitu kan. Ini kan udah sama nih, kalau udah sama berarti positif negatif positif gitu kan, karena dia kurang dari berarti di tengah-tengah langsung x antara min 1 sama 2. Atau cara yang lain, maksudnya kalau nggak mau rubah bisa juga, sama aja kan, sama aja, batasnya sama aja, terus ininya yang beda. Ini kan tadi pertama lebih dari ya, maksudnya ini kalau misalnya kita nggak melakukan langkah yang ini, karena kalau kita masukin misalnya di sini kan 0 tambah 2 positif, ini kan 0 juga, tambah 4 positif, sehingga di tengahnya itu positif, berarti yang lainnya itu negatif, kan dia mintanya lebih dari, jadi di tengahnya. Karena biasanya kalau positif kan mencar gitu, tapi karena dia ada negatifnya jadi di tengah-tengah, jadi sama aja, prinsipnya sama aja. Nah ada lagi yang lebih mudah, itu yang kayak gini. Jadi cara yang ini kenapa bisa gini, karena kan dia ini mutlak 3, nggak ada variabel apapun, jadi karena dia mutlak ya udah pasti 3. Nah udah gini 3 lebih dari 2x kurang 1, kita pindahin biar gampang ajainnya. Berarti karena dipindahin ini ganti tanda ya, kurang dari 3. Nah udah bentuk kayak gini, tinggal karena kurang dari ya udah kayak biasa ya, lebih gampang ya, lebih cepat daripada ini ribet. Nah udah gitu, tapi caranya syaratnya dia nggak boleh ada tanda. Misalnya ada soal lain kayak misalnya negatif 3 gitu, boleh juga, karena kan dia mutlak dalam mutlak, kecuali nggak ada mutlaknya, jadi nggak boleh. Terus baru kita, nah ini syaratnya, pertama kita buat dulu garis bilangannya, negatif 1 sampai 2, terus ada bolong nih di tengah, nggak boleh setengah, berarti dia kan daerah hasilnya itu antara negatif 1 sampai setengah, semuanya bulat kosong ya, nggak ada tanda sama dengannya, dan atau antara setengah dan 2, setengah sampai 2. Jadi karena nggak ada pilihannya di soal kayak gini, kita bisa langsung aja caranya, negatif antara x antara negatif 1 sampai 2 dan x tidak boleh sama dengan setengah, jawabannya yang B. Kalau soal nomor 17 itu dia kan gini ya bentuknya, coba perhatikan, ini ada mutlaknya, jadi kita nggak bisa langsung kerjain kayak contoh yang ini tadi, ini nggak bisa, ini kan nggak ada mutlak, sedangkan ini ada mutlak, jadi kita harus kerjain satu-satu. Yang satu x mutlak x kurang 3 lebih dari 0, satu lagi mutlak x kurang 3 kurang dari sama dengan 3. Nah karena sebenarnya kalau dia bentuknya gini lebih dari 0, ini mutlak, dia pasti langsung aja x tidak boleh sama dengan 3. Kenapa? Karena kalau kita pisahin kan gini ya, coba cara biasa, jadi x lebih dari 3 atau x kurang dari 3, ya berarti kan semuanya x lebih dari 3, semuanya x kurang dari 3, tapi 3 nya nggak boleh karena ini nggak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya udah tuh x simpulan bilangan real kayak tadi lagi. Nah terus nih ya dapat ya, terus yang satu lagi x kurang 3 itu kurang dari sama dengan 3, kerjaan kayak biasa nih, min 3 nih, 3 tambahin 3 biar hilang nih, tambah 3 jadi 0, tambah 3 jadi 6. Nah udah gitu kita kan buat batasnya nih 0 sampai 6, terus karena dia x nggak boleh sama dengan 3, kita bolongin nih di sini, terputus jadinya. Nah kalau tadi kita mau buat jawabannya kayak ini, nggak kelihatan, ini 0, x antara 0 dan 6, terus x tidak boleh sama dengan 3, bisa, tapi kan nggak ada di pilihan ya, sama kebalikan dari soal nomor 16 tadi, jadi kita harus buat kayak manual, x nya itu antara 0 sampai 3 ini, dan
satu lagi antara 3 sampai 6. Coba perhatiin, ini kan tadi soalnya bulat penuh. Ini bulat penuh. Makanya ini di sini bulat penuh. Dari sini ini kan bulat penuh. Yang 6 ini juga bulat penuh. Jadi ada sama dengannya. Sedangkan 3 karena dia nggak boleh sama dengan 3. Kalau udah dibilang nggak boleh sama dengan 3, nggak mungkin di sini kalau ada pilihan yang ada sama dengan di 3 ini tuh pasti salah. Jadi gini ya, yang benar jawabannya yang B. Untuk soal nomor 18, bentuknya kan kayak gini. 3 tambah 7 per X lebih dari 1 ya. Nah, kita buat dulu syaratnya karena ini ada pecahannya. Pokoknya kalau ada pecahan sama akar nanti ya, itu langsung bikin syaratnya X nggak boleh sama dengan 0. Udah gitu kita samain penyebut nih, sama-sama ini kan namanya 1, jadi kali silang gitu. X kali 1 X kali 3 3X, 1 kali 7 7 tetap ya. Jadinya nah ini karena di bawah sini kan ada mutlak sebenarnya, maksudnya ini kan mutlaknya sampai ke bawah, jadi kita bisa kali silang. Ini kan konstanta seperti biasa, konstanta bisa langsung dikali. Jadi mutlak 3x tambah 7 lebih dari mutlak x. Nah kalau yang tadi ini nggak bisa nih pakai cara yang langsung kayak tadi ya. Kenapa? Karena dia itu bukan konstanta, ada variabelnya hurufnya. Jadi kita kerjain kayak biasa. Pertama ditambah nih, satu lagi dikurang. Jadinya 4x tambah 7 sama 2x tambah 7. Jadinya min 7/4 sama min 7/2. Siapa lebih besar? Min 7/4 itu 1 min 1, berapa? Kalau ini min 3, berarti lebih besar dia ya. Ini lebih kecil min 3, berarti dia sebelah kiri karena dia lebih dari mencar gitu. X kurang dari negatif 7/2, X lebih dari negatif 7/4. Nah ada syarat nih, di sini bolong. Karena di sini bolong, nah coba perhatiin, kadang-kadang bingung tuh yang mana ya jawabannya. Jadi kita buat dulu garis bilangan itu sebenarnya untuk membantu ya, kan dia kayak gini, kita buat dulu angka-angkanya. Nah udah gitu ini 0 itu kan nggak boleh, jadi bolong gitu. Yang satu ke kiri, yang satu lagi ke kanan, tapi putus di sini, sehingga di sini ada batas X antara negatif 7/4 sampai 0, terus X lebih dari 0, lanjut lagi ya, nggak boleh 0, nggak ada sama dengan 0 nya. Terus X kurang dari negatif 7/2, jawabannya yang B. Soal nomor 19 itu pecahan lagi ya. Jadi kita buat dulu syaratnya, nggak boleh X kurang 1 itu nggak boleh jadi 0, sehingga X nggak boleh sama dengan 1. Udah gitu kali silang kayak biasa. Dari tadi 1 terus ya, jadi bisa langsung kita kaliin gini. Nah ini bentuk kayak biasa kan, udah mutlak penuh, nggak ada apa-apa kan diantaranya. Kita tambahin terus satu lagi kurangin, jadi yang satu tetap tambah X kurang 1 gitu, yang satu lagi berubah jadi kurang X tambah 1, sehingga jadi 3X tambah 6 sama X tambah 8. Sehingga jadinya 3x tambah 6 sama x tambah 8. Jadi x sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 8. Pindahin kayak biasa. Lebih kecil si min 8 ya, jadi min 8 nya ditaruh di sebelah kiri, min 2 nya di kanan. Terus ada batas yang tidak boleh, di x nya itu nggak boleh sama dengan 1, jadinya terputus di sini kayak tadi lagi lah. Jadi x kurang dari min 8, x lebih dari negatif 2, tapi putus di 1, jadinya X antara negatif 2 dan 1 ini. Coba ya, ini kan tadi soalnya bulat penuh, ada sama dengannya, sehingga ini ada sama dengannya, tapi yang satunya itu nggak boleh ada sama dengan. Terus lanjut lagi juga X lebih dari 1, nggak ada sama dengan, jadi jawabannya yang E. Sekarang soal nomor 20, mirip ya, sama, maksudnya sama-sama pecahan. Jadi kita buat dulu syaratnya, nggak boleh sama dengan 1, terus kali silang, terus tambahin kurangin, tambah jadi 2x min 2 kurang 1, min 2 tambah min 1 kan min 3, terus kalau dikurangin ini habis, makanya nggak ditulis lagi x nya. Min 2 tambah 1 jadi min 1, harus lebih dari 0, karena lebih dari 0 kan mintanya positif, karena ini udah negatif pasti ini harus yang negatif. Mana yang negatif? Yang negatif, biar negatif gimana, kita coba ya, misalnya kan di sebelah sini ada 0 negatif dikali negatif kan positif, sehingga jawabannya yang di atas itu sebelah kiri, jadi x kurang dari 3/2. Nah 1 dia sebenarnya 1 di mana? 1 kan di sini bolong, jadi di pilihannya adanya kayak gini, ya udah langsung aja bentuknya gini. Sebenarnya kalau mau buat gini juga bisa. Nah karena kita maunya x positif kan, jadi x nya kurang dari 3/2. Terus ada syarat kan, nah ini baru kita bikin syaratnya, muncul nggak boleh 1, sehingga muncul batasnya x kurang dari 1 atau antara ini x antara 1 dan 3/2 atau 1/1/2.
atau dibalikkan, nanti pilihan jawabannya ini ke sebelah kanan sama aja jawabannya yang D. Untuk soal selanjutnya nomor 21, bentuknya kayak gini karena dia mutlak penuh ya, ini mutlaknya penuh, nggak ada angka-angka segala macam lainnya di luar mutlaknya, jadi kita bisa langsung kerjain x tambah 2x 3x tambah 3 dan x kurang 2x min x tambah 3. Nah ini kita bisa rubah jadi x kurang 3, tapi syaratnya tandanya harus dirubah sehingga biar gampang gitu, biar positif negatif positif, jadi nggak usah bikin-bikinin lagi sebenarnya. Jadi kan x sama dengan negatif 1, x sama dengan 3, berarti karena dia lebih dari mencar ya, x kurang dari sama dengan min 1, x lebih dari sama dengan 3. Atau kalau nggak mau buat gini lupa misalnya bisa juga, tapi hati-hati harus bikin ini karena kan dia beda nih tandanya, yang satu ini positif, yang satu negatif x nya kan, sehingga dia jadinya negatif positif negatif gitu. Jadi karena dia mintanya itu kurang dari, jadi yang di arsen yang sebelah kiri sama kanan sama aja kan jadinya, x kurang dari sama dengan negatif 1, x lebih dari 3. Jawabannya tadi huruf apa ya? Jawabannya tadi yang A ya. Oke. Sekarang lanjut nomor 22. Mirip lagi, pecahan lagi ya, mirip kayak yang sebelumnya. Jadi lagi-lagi kita bikin dulu syaratnya, x sama 3 nggak boleh sama dengan 0, sehingga x tidak boleh sama dengan negatif 3. Ini bentuknya konstanta lagi ya, walaupun bukan 1 boleh langsung kita kalikan karena nggak ada variabel apapun, bisa langsung 2x tambah 6. Nah habis udah gini kan bentuknya sama kayak tadi, tinggal pindahin, tambahin sama kurangin. 3x min 2 tambah 6 4, x 3x tambah 4, berarti x sama dengan negatif 4 per 3. Satu lagi x kurang 2x min x min 2 kurang 6, jadinya min 8. Nah ini kalau dia sama pasti dia negatif, ini kan sama nih, positif jadi negatif. Satu lagi tadi kan ditambah, satu lagi dikurang, jadinya x kurang 2x min x min 2 kurang 6 min 8 ya. X sama dengan negatif 8 nih, kita pindahin. Ini sama, kalau sama dia pasti negatif, ini kan sama negatif. Terus udah gitu yang lebih kecil siapa? Min 8 ya, jadi min 8 sebelah kiri, min 4 sebelah kanan. Tadi ingat ada syarat nggak boleh sama dengan negatif 3. Anyway ini karena dia kurang dari sama dengan, tapi dia ada min, dia jadi mencar ya, tadi kan udah dijelasin ya. Atau kalau masih penasaran kita bisa coba misalnya di sini 0 kan, di sini kalau masukin 0 jadi min, kalau masukin 0 jadi plus kali min, jadi sebelah sini min plus min. Kita mintanya kurang dari, berarti daerah yang diminta sebelah kanan sama sebelah kiri, tapi ada syarat tidak boleh sama dengan negatif 3. Nah karena syaratnya itu nggak ada hubungannya, nggak berada di daerah hasil, jadi kita bisa abaikan aja sih sebenarnya. Jadi jawabannya itu yang D ya. Selanjutnya nomor 23, masih pecahan lagi, jadi bikin dulu syaratnya, x nggak boleh sama dengan negatif 5. Ini konstanta lagi ya, jadi bisa langsung kaliin, 3 kali x 3x, 3 kali 5 15, terus ditambahin sama dikurangin, 2x tambah 3x 5x min 1 tambah 15 jadi 14, terus satu lagi 2x kurang 3x min x min 1 kurang 15 min 16. Nah habis itu karena lagi-lagi kan ini karena dia positif, ini negatif ya, jadi tandanya itu negatif positif negatif gitu kalau beda. Jadinya kita tentuin dulu yang sebelah kiri mana, sebelah kanan mana, jangan kebalik. Ini kan min 14 per 5 itu sekitar negatif 2, kalau ini negatif 16 berarti dia lebih kecil, sehingga negatif 16 nya itu paling kiri ya. Atau kalau bingung kita bikin sama penyebut gitu, 16 nya kan jadinya min 80 per 5 gitu, jadi kan min 80 per 5 lebih kecil pasti dari min 14 per 5. Jadi karena dia mintanya negatif, kita ambil daerah yang sebelah sini sama sebelah sini, jadi x kurang dari negatif 16 atau x lebih dari negatif 15 per 5. Anyway biar nggak ribet kayak gini, bisa juga cara lainnya itu gimana ya, kita harus bikin yang angka x nya itu lebih besar di sebelah kiri gini, tukar tempat. Ini kan 2x, ini 3x, jadi kan dia lebih kecil, jadi agak susah, pasti ada negatif. Supaya nggak ada negatif kita bisa tukar, tapi jangan lupa tandanya harus dirubah juga. Habis ini kan lebih gampang ya, kayak nggak usah banyak mikir, langsung aja x sama dengan negatif 14 per 5, x sama dengan negatif 16. Mikir juga sih, harus tahu yang mana yang lebih kecil ya. Tapi ini kan dia bilang lebih dari, berarti dia lancar gitu, lebih kecil kurang dari yang kecil sama lebih dari yang besarnya. Yang besar kan negatif 14 per 5. Jawabannya yang A ya. Soal nomor 24, dia pecahan, syaratnya 4x kurang 3 nggak boleh sama dengan 0, sehingga x tidak boleh sama dengan 3 per 4. Habis itu jadi 4x kurang 3 ya, pindahin ke sini karena kan ini kayak yang tadi mutlak 5, karena nggak ada huruf-huruf apapun,
kita langsung aja jadi 5, sama aja karena kan dia dimutlakin pasti positif ya. Terus karena ditukar dibalik ya tandanya, jadi 4x kurang 3 lebih dari 5. Habis itu kerjain kayak biasa, 1 kurang dari sama dengan negatif 5, 1 lagi lebih dari 5. Jadi x kurang dari sama dengan negatif 1/2. Caranya sama kayak biasa ya, pindahin, tambah 3 jadi negatif 2, terus sama-sama jadi x sama dengan min 2/4, jadi min 4/2 ya. Sebelah sini jadinya 4x lebih dari sama dengan 8 karena min 3 pindah sini jadi tambah 3, 5 tambah 3 8, terus 8 bagi 4 2. Nah ini sama syaratnya itu kan di sini ya. Ini harus buat dulu min setengah 3/4 sama 2. Kita harus cek dulu ya, karena bisa jadi syaratnya itu berada di antara daerah hasil, tapi karena ini nggak ada jadi kayak nggak ada hubungannya. Jawabannya x kurang dari negatif 1/2, x lebih dari sama dengan 2, jadi jawabannya yang E. Nah jadi soal nomor 25 ini kelihatannya susah sekali ya, padahal dia cukup mudah. Gini, kita harus lihat dulu syaratnya. Bla 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 bla, dia bilang kurang dari sama dengan 0. Berarti apa? Ini harus hasilnya negatif, nggak boleh positif. 0 boleh tapi negatif tidak boleh. Tapi lagi-lagi pecahan kita bikin syarat dulu. Jadi mutlak x itu tidak boleh sama dengan 1, sehingga x nya nggak boleh sama dengan negatif 1 ataupun 1, karena kalau gitu kan nanti jadinya 1 nih, walaupun negatif ada 2 ya, yang nggak boleh. Terus karena dia mintanya negatif, berarti gini loh, yang atas itu pasti dia selalu positif. Kenapa? Karena kan ini udah mutlak, terus ditambah lagi nggak mungkin negatif kan, sehingga kalau di bawah positif juga kan, positif bagi positif jadinya positif, jadi nggak boleh di bawah itu nggak boleh positif, sehingga di bawah syaratnya yang bawah ini harus kurang dari 0, nggak ada sama dengannya ya, karena ini melanggar ini nanti. Nah terus berarti mutlak x kurang dari 1, pindahin sini, jadi x antara negatif 1 dan 1 kan dia nggak kena nih. Kalau kita gambar sedikit garis bawahnya jadi gini sih, negatif 1 terus ini di bawahnya ya nggak kena. Daerah hasilnya itu antara min 1 sampai 1, jawabannya yang C. Gampang kan? Untuk soal nomor 26 ini soalnya itu menjebak ya, karena kadang-kadang bisa langsung ngerjain gitu, padahal nggak boleh karena ini nggak ada mutlaknya. Jadi pertama kita pindahin dulu biar di sini full mutlak, di sini jadi 2 kurang x. Udah gitu kita pakai syarat. Kalau kayak gini kita pakai syarat, sebenarnya bisa kuadrat tapi kayaknya lebih gampang syarat deh, langsung gitu. Jadi gini, lihat ya, syaratnya kan ini yang dalam mutlak itu x doang, jadi x itu harus lebih dari sama dengan 0. Ini syaratnya. Kalau x lebih dari sama dengan 0 berarti kita pakainya x nya positif nih, tetap ya positif nih. Jadi kerjain habis itu dari soal ini, pindahin, jadi min x nya pindah jadi plus x, jadi 2x kurang dari sama dengan 2, sehingga x kurang dari sama dengan 1. Nah habis itu kita cari irisannya antara ini sama ini, 1 sama 0. Nah irisannya ini antara 0 sampai 1 ya. Selanjutnya yang satu lagi syaratnya kalau x kurang dari 0 itu harus bentuk min x ya. Ini kan dia x doang, jadi makanya min x aja, gak ada angka-angka lain. Kurang dari sama dengan 2 kurang x, ini kan kita tambahin x, 0 tambahin x hilang, jadi 0 kurang dari sama dengan 2. Karena memang benar 0 itu kan benar ya, kurang dari sama dengan 2, jadi kita ambil syaratnya. Tapi kalau misalnya salah, soalnya 2 kurang dari sama dengan 0, salah, kita nggak boleh ambil syaratnya, langsung tidak memenuhi. Ini nggak memenuhi juga, tapi ya kita ambil syaratnya tetap karena benar. Ini sebenarnya definisinya memenuhi sih maksudnya, jadi hati-hati ya. Berarti x kurang dari 0 ya, terus baru kita gabungkan. Nih yang pertama kan dari 0 sampai 1 ada sama dengannya nih buat ini, terus nyambung dari x kurang dari x, sehingga kalau kita arset semua kan jawabannya itu x kurang dari sama dengan 1. Oke, soal nomor 27 itu tentunya kayak gini ya, nggak ada pecahan tapi ada akar, sehingga kita bikin syaratnya x harus lebih dari sama dengan 0, sehingga x nggak boleh negatif ya, karena kalau negatif dia nggak rasional, misalnya min 3, akar min 3 nggak ada. Nah karena begitu, lalu kita ini pertama-tama kita ubah dulu, jadi sebenarnya nggak ubah pun nggak apa-apa sih. Nah kalau dia berhubungan dengan akar, kita kuadratin aja, kita baru di sini kita butuh cara yang kuadrat, karena kalau cara yang lain malah lebih panjang, ujung-ujungnya bakal dikuadratin juga. Nah ini dikuadratin jadinya 2x pangkat 2 4x kuadrat, terus 2 kali 2x kali min 1, itu cara cepat ya, jadi min 4x, terakhir min 1 kuadrat jadi positif 1.
Yang ini akar X kali akar X dikuadratin kan, jadi ya X, terus pindahin jadi min 5X. Ini kan jadi kurang X ya, min 5X tambah 1. Nah cari akarnya gimana, 4X kurang 1 sama X kurang 1, karena kalau dikali ini kan 4X kuadrat, ini min 4X min 5X, jadi min 1X, jadi min 4 tambah min 1 min 5X. Terus min 1 kali min 1 posisi 1. Untuk ini nanti belajar sendiri ya, gimana cara akar-akar, ini udah pernah. Jadi X sama dengan 1/4, satu lagi X sama dengan 1. Nah sebelah kiri S/4 ya, satunya sebelah kanan. Terus karena dia lebih, ini nggak ada macam-macam X nya, jadi positif negatif positif, sehingga karena mintanya positif jadi X kurang dari 1/4, X lebih dari 1. Nah syaratnya kan X harus lebih dari 0, sehingga di sini putus, nggak boleh min 1 dan seterusnya, sehingga jawabannya X antara X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1/4 atau X lebih dari 1. Jawabannya yang C. 28 ini bentuknya kayak gini ya, kebalik. Jadi supaya kayak biasa, nggak bingungin, kita rubah aja, pindahin, tapi ini ya ubah. Jadi 2X kurang 1 lebih dari sama dengan X kurang 2. Ini tetap ada mutlak, yang ini nggak ada mutlak ya. Nah udah gitu, kalau bentuknya kayak gini kita harus selesaikan pakai cara definisi. Jadi ini kan yang di mutlaknya itu 2X kurang 1, sehingga batasnya itu X sama dengan 1/2 ya. Jadi kalau X lebih dari sama dengan 1/2 itu dia positif nih X nya. Kita kerjain, dapatnya X lebih dari sama dengan negatif 1. Udah itu kita iris, yang satu min 1 gini, satu lagi 3/2. Nah satu lagi 1/2, jadi yang kena dua-duanya itu yang mana, yang ini ya. Jadi X lebih dari sama dengan 1/2. Selanjutnya tadi udah lebih dari sama dengan, sekarang kurang dari ya. Kalau kurang dari rubah, tadi kan ini positif negatif, sekarang negatif positif. Nah yang sebelah kanan tetap ya, karena dia bukan mutlak. Terus pindahin, X pindah ke sini jadi kurang X, jadi min 3X. Plus 1 pindah ke sini jadi kurang 1, jadi min 2 kurang 1 min 3. Terus karena dia ada min, kita jangan lupa balik tandanya ya, X kurang dari sama dengan 1. Udah gitu, ini kan kurang dari sama dengan 1. Satu lagi, syarat awalnya kan kurang dari setengah. Nah yang kena dua-duanya tuh di sini, jadi kita ambilnya X kurang dari setengah. Habis itu coba lihat, ini setengah, ini setengah, ini setengah, yang satu kurang dari, yang satu lebih dari sama dengan, sehingga kesimpulannya adalah jawabannya semua himpunan bilangan real ya, jawabannya yang A. Semuanya kalau mau masukin pasti bener, random aja masukin coba ya, nanti pasti bener. Misal ya 10 kurang 2 8, 1 kurang 10 kali 2 20, berarti 1 kurang 20 negatif 19 ya. Di mutlakin jadi 19, bisa benar kan? Tadi berapa? 7 kurang, tadi kak bilang berapa? 10 kurang 2 8, 1 kurang 20 negatif 19, jadi kan 10 benar, kurang dari sama dengan siapa tadi, 8 benar, kurang dari sama dengan 29. Yang lumayan mikir ya. Jadi pertama kan soalnya tuh kayak gini, lagi-lagi ada pecahan, kita jangan lupa syaratnya S gak boleh sama dengan 2. Udah gitu supaya gampang kita pindahin dulu posisi biar yang mutlak itu di sebelah kiri. Terus lagi-lagi pakai cara definisi, X lebih dari sama dengan 0, berarti tetap X nih. Terus ini kita kali silang, ini tetap ya. Terus kita bagi X nya, coret, ini coret juga jadi 1, ini jadi 1 kali X kurang 2 tetap ya. Jadi X lebih dari sama dengan 1 ditambah 2 3, X lebih dari sama dengan 3. Coba lihat, terus syaratnya tadi ini. Nah berarti yang kanan yang menang ini ya, berarti ini syaratnya. Terus satu lagi, kalau kurang dari 0 berarti X nya itu harus jadiin min, soalnya tetap ya. Terus kita kali kayak tadi ya, bagi maksudnya bagi X sama dengan min 1, ini bagi X 1, terus baru kali sini, karena ini kan min kali X min kali min plus 2. Nah lebih dari sama dengan 1. Udah gitu pindahin jadi min X lebih dari sama dengan negatif 1. Habis itu berarti X, karena ini min kita ubah ya, X kurang dari sama dengan 1. Ini syaratnya X kurang dari 0. Nah yang kena dua-duanya di sini ya, jadi yang menang X kurang dari 0. Syaratnya yang ini, syaratnya yang menang. Nah udah gitu ada lagi yang lain. Gini kan dia bentuknya mutlak ya, mutlak ini pasti selalu positif, sehingga jadi kan ini syarat si mutlak ini pasti kan dia positif ya. Kalau dia positif pasti
syarat yang lainnya mereka itu negatif lah, bisa maksudnya jangan sampai positif, karena kita ada aturan yang lain. Kalau pecahan kebetulan ini kan kurang dari sama dengan, jadi kalau sebelah kiri itu kan ini pasti positif ya, jadi sebelah kiri kalau dia negatif kan sudah pasti benar, jadi kita harus cari syarat sebelah kiri ini harus negatif. Caranya berarti kalau di atas hasilnya positif, di bawah itu harus negatif ya. Kalau dia X nya yang atas itu positif lebih dari sama dengan 0, berarti X kurang 2 nya itu harus kurang dari 0 alias harus negatif ya, berarti X kurang dari 2 ini. Habis itu kita cari irisannya, X lebih dari sama dengan 0 ke kanan, X kurang dari 2 ke kiri, jadi di tengah-tengah ya antara 0 dan 2. Terus kebalikannya, kalau X nya itu yang di atas negatif, berarti yang bawah itu harus positif. Jadi kalau dia negatif X nya, X kurang dari 0, itu irisan dan ya, jadi irisan X kurang 2 harus lebih dari 0, berarti X lebih dari 2. X ke kiri 0 kurang dari 0 ke kiri, X lebih dari 2 ke kanan gini ya, jadi tidak ada pertemuan kan, karena dia surut dan, jadi tidak memenuhi syarat ini. Berarti kita pakai syarat yang ini ditambah yang ini ditambah yang ini, jadinya kan pertama X kurang dari 0, terus X lebih dari sama dengan 3, X kurang dari sama dengan ya, enggak maksudnya X kurang dari, jadi kan ini berarti X kurang dari 0, X lebih dari sama dengan 3. Terus yang baru ini antara 0 sama 2, 0 nya ada sama dengannya, jadi ini bulat penuh sampai 2. Nah terus karena tadi ada X kurang dari 0, yang ini kurang 0, nah nyambung jadinya kan daerahnya ke kiri 1, yang di tengah ini 1 sama yang ini 1 lagi. Nah karena ini nyambung, kita buat aja langsung X kurang dari 2, X lebih dari sama dengan 3. Ini bisa nyambung karena dua-duanya karena ada salah satunya yang bulat penuh ya. Kalau misalnya bulat kosong, ini bulat kosong juga misalnya, ini kan bulat, ini yang atas bulat kosong, yang bawah kan bulat penuh, jadi bisa langsung nyambung gitu, nolnya pakai gitu langsung. Tapi kalau misalnya di sini kurang dari, nggak ada sama dengannya, terus di sini juga misalnya ada soal yang lain nanti kurang dari tidak tidak ada sama dengannya, berarti nolnya itu bolong gitu, nggak boleh menyentuh, nanti batasnya beda lagi. Jadi yang ini jawabannya B, karena kalau kita jawab ini aja kadang-kadang kita lupa sama batas yang ini, X lebih dari sama dengan 3 sama X kurang dari 0. Terus kalau kita masukin nilainya, harusnya kan 1 itu salah ya kalau kita pakai yang ini, tapi waktu kita masukin 1 dia benar nih, 1 per 1 kurang 2 itu kan min 1, jadi 1 per min 1 kan min 1, sedangkan 12 ini 1, jadi min 1 kurang dari sama dengan 1 benar kan. Nah jadi makanya kalau misalnya nanti ada soal-soal lain, kita tuh harus cek kayak gitu kebenarannya kalau masih ragu. Jadi kita aware sama cara yang lain, yang ini contohnya aturan, karena dia pecahan dan dia harus kurang dari sama dengan 0, berarti kayak ada aturan nggak tertulis gitu, maksudnya dia tuh pokoknya kalau dia negatif pasti benar gitu. Nah syarat negatif apa, yang atas positif yang bawah harus negatif, yang atas negatif yang bawah harus positif. Nah itu dapat yang baru ya, sehingga jawabannya yang benar adalah X kurang dari 2. Soal nomor 30 itu bentuknya persamaan kuadrat ya dalam mutlak, terus kurang dari 2. Kalau kayak gini kita bisa rubah, karena dia masih dalam mutlak ya, kita rubah biar minnya kan kalau negatif agak susah ya, jadi biar ini X kuadratnya itu jadi positif, tapi semuanya harus dirubah, negatif jadi positif, positif jadi negatif, negatif kali negatif jadi positif tuh. Nah udah kayak gini baru kita karena dia kurang dari kan berarti 1 kurang dari 2, 1 lagi lebih dari negatif 2. Nah udah gitu ini biar nggak ada 2, kita kurangin 2 kurang 2 0, sebelah sini 2 kurang 2 jadi min 4. Nah ini karena dia kuadrat, kita nggak bisa langsung kerjain, jadi harus kita pisah dulu. X kuadrat min 2x lebih dari negatif 4, satu lagi X kuadrat kurang 2x kurang dari 0. Nah ini min 4 nya pindahin ke kanan jadi positif 4. Terus ini nggak bisa kita cari akarnya ya, karena diskriminannya itu kurang dari 0. Diskriminan itu apa, yang persamaan kuadrat itu rumusnya B kuadrat min 4AC, B kuadrat min 4AC, B kuadrat min 2 kuadrat 4, min 4 kali 1 kali C, min 16. 4 kurang 16 itu negatif 12, jadi karena diskriminannya 0, tidak apa sih namanya, kalau kita gambar diagramnya itu dia gini kan, dia melayang, nggak ada titik potongnya terhadap S, sehingga karena ini dia kan bilangnya lebih dari 0, jadi semuanya bilangan real,
semua X bilangan real, maksudnya kalau bisa benar gitu loh, misalnya masukin ini benar juga, karena semuanya hasilnya pasti positif, nggak bakalan negatif gitu. Jadi semuanya memenuhi gitu, kayak X himpunan bilangan real. Terus yang satu lagi, X kuadrat kurang 2X kurang dari 0. Nah ini kita faktorin dulu, X dalam kurung X kurang 2, jadi X sama dengan 0, terus satu lagi X sama dengan 2. Nah karena dia kurang dari, berarti dia kayak di tengah ya, X lebih dari 0, X kurang dari 2, dan diiris sama ini. Jawabannya adalah yang itu antara D atau C lah jawabannya di soalnya dia tulisnya C nya ada 2, itu sebenarnya mungkin D, tapi pokoknya inilah jawabannya, X lebih dari 0, X kurang dari 2. Untuk soal nomor 31 bentuknya pecahan dua-dua ya, jadi ada 2 syarat penyebutnya. Untuk dua-dua penyebutnya, X nggak boleh sama dengan 1 dan X nggak boleh juga sama dengan negatif 1. Udah gitu kita kali silang kayak biasa gini ya, ini karena kali 1 jadi tetap 2 kali X 2X, 2 kali 1 2. Nah udah, ini mutlak penuh udah kayak biasa, ditambah terus satu lagi dikurang, jadi 2X tambah X 3X, 2 kurang 1 1, 2X kurang X X, 2 dikurang min 1 2, jadinya plus ya, plus 3. Terus X sama dengan negatif sepertiga sama X sama dengan min 3. Nah min sepertiga sama min 3 siapa yang lebih besar? Min sepertiga ya, jadi yang di kanan min sepertiga dan min 3 yang di kiri. Karena dia mintanya kurang dari, berarti di tengah, karena ini dua-duanya positif X nya, jadi positif negatif positif, mintanya yang negatif di tengah. Terus ada syarat nggak boleh sama dengan min 1, satu lagi nggak boleh sama dengan 1. Nah yang satu ini kan sebenarnya di luar daerah hasil, jadi kayak diabaikan aja. Nah yang kita perhatikan yang min 1, bolong nih min 1 nya, jadi daerahnya itu menjadi boleh tulis X antara min 3 sampai min sepertiga, X tidak sama dengan negatif 1, tapi nggak ada di pilihan, jadi kita carinya yang ada di pilihan ya, gini dipisah dia, jadi min 3, antara min 3 sampai min 1 dan antara min 1 sampai min sepertiga, dan tidak ada sama dengan ya, bulat penuh semua. Nah, jawabannya yang C. Untuk soal nomor Untuk soal nomor 32, ini kan ada mutlak di dalam mutlak. Nah karena yang mutlaknya temennya itu angka aja, konstanta, nggak ada X nya, kita bisa misalkan aja P, misalnya P sama dengan X min 4 ya, mutlak X min 4, jadi berarti ganti X, mutlak X min 4 nya jadi P, soalnya menjadi mutlak P kurang 2 kurang dari 3. Jadi kerjain kayak biasa, jadi P kurang 2 lebih dari min 3 kurang dari 3, terus tambahin 2 jadi min 1 tambah 2 jadi 5. Baru kembalikan lagi P nya ke bentuk X kurang, mutlak X kurang 4. Nah yang satu lebih dari negatif 1 pasti benar ya, karena dia mutlak pasti lebih dari negatif, sehingga himpunan bilangan real semuanya. Terus satu lagi P kurang dari 5, jadi X kurang 4 mutlaknya dikurang dari 5, kayak biasa pindahin sini, ada min 5 sini 5, jadi tambah 4 jadi min 1 tambah 4 jadi 9. Terus irisannya dengan semua bilangan real, tentu aja yang ini antara min 1 X antara min 1 dan 9, jawabannya yang A. Untuk soal nomor 33 kelihatannya susah, padahal ini cukup mudah ya. Di sini ada bentuk akar persamaan kuadrat, terus lebih dari sama dengan mutlak X tambah 1. Kalau bentuk udah akar-akar, kita kuadratin aja. Nah kalau yang kayak gini dia kuadratin itu kayak hilang, akarnya hilang ya, jadi gini. Terus sebelah sini dikuadratin jadi X kuadrat tambah 2X tambah 1, maksudnya X tambah 1 dikali X tambah 1 gitu, X tambah 1 pangkat 2, jadinya X nya kuadratin, terus 2 kali X kali 1 2X, 1 pangkat 2 1, itu cara rumus cepatnya. Nah terus ini kan ada sama X kuadrat coret, bisa coret tandanya sama. Nah ini juga tambah 1 coret, jadi tinggal min 2X sama 2X, plus 2X pindah ke kiri jadi min 2X, min 2X kurang 2X jadi min 4X. Nah karena ini min negatif, kita harus rubah tandanya balik, jadi X kurang dari sama dengan 0, karena kan min 4 kali berapa yang 0 gitu kan ya, 0. Nah berarti syaratnya ini X kurang dari sama dengan 0. Nah tunggu dulu, akar itu syaratnya kalau tadi pecahan kan penyebutnya harus tidak boleh sama dengan 0, tapi kalau akar isinya itu harus lebih dari sama dengan 0, karena nggak boleh negatif maksudnya. Nah ini lebih dari sama dengan 0, karena kalau kita cari persamaan kuadratnya, titik puncaknya itu berada di atas. Nah jadi kita harus cari titik puncaknya ini sebenarnya, karena ada syaratnya juga, dia nggak boleh sama dengan 0, nggak boleh negatif ininya.
Jadi kebetulan bentuk persamaan kuadrat ini semuanya pasti benar, pasti positif, lebih dari sama dengan 0. Gimana caranya? Kalau kita cari grafiknya, kalau kita gambar grafiknya, kita cari titik puncaknya itu dia bakalan ada di atas. Jadi kita cari dulu XP nya, kayak biasa, ingatkan dulu XP min B per 2A. Jadi min B 2 per 2 kali 1 2 per 2 1 ya. Jadi kalau kita masukin 1 kuadrat kurang 2 kali 1 kurang 2 min 1 tambah 1 0. Jadi dia pas di 0 titik puncaknya, dia terbuka ke atas karena X nya positif, X kuadratnya positif. Yaudah, berarti semuanya bilangan real, jadi nggak perlu dipakai syaratnya dan langsung aja jawabannya X kurang dari sama dengan 0. Jadi tapi nanti kalau misalnya soalnya lain ini, entah berapapun itu ya, karena kan bisa aja dia titik puncaknya itu di bawah gini ya. Nah kan berarti ada batasnya tuh kalau mau lebih dari 0, misalnya gini dia harus lebih dari berapa. Nah ini kebetulan dia semuanya bisa harus positif ya. Kalau kita masukin berapapun akan positif hasilnya, jadi nggak perlu dipakai syarat lain. Jadi jawabannya yang E. Sekarang soal nomor 34. Nah kalau yang ini nggak bisa kita misalkan. Kenapa? Karena di luarnya tuh X nih, bukan konstanta kayak tadi ya. Soal yang di dalam mutlak ada mutlak, jadi kita harus buat 2x kurang 1 lebih dari sama dengan 0 syarat ya. Jadi X lebih dari sama dengan setengah untuk 2x kurang 1. Ini jadi pakainya 2x kurang 1, tapi harus ada dalam kurungnya ya. Lebih dari sama dengan 12. Jadi X kurang 2x min X. Ini min ketemu min plus jadinya. Nah ini kita karena dia mutlak kita ganti aja biar nggak ribet ya. X min 1 gini. Sama aja hasilnya. Terus yang satu lebih dari sama dengan 12, yang satu lagi kurang dari sama dengan negatif 12. Pindahin jadi 13. Pindahin jadi negatif 11. Karena dia lebih dari setengah kan dia ke kanan ya. Berarti pasti yang benar yang ini salah. Karena ini kita harus pilih yang mana yang benar. Berarti kalau kita buat grafik garis bilangan kayak gini jadinya. X kurang dari negatif 11, X lebih dari 13. Nah ini kan syaratnya harus lebih dari setengah ya. Nah yang kena arsir 22 di sebelah sini. Jadi X lebih dari sama dengan 13. Terus satu lagi kalau 2x kurang 1 kurang dari 0 atau X kurang dari setengah ya, pakainya negatif, berarti ini harus dikali negatif. Jadi min 2x tambah 1. Terus min ketemu min plus, jadi X tambah 2x, min ketemu plus min 1. X tambah 2x 3x kurang 1, ini nggak usah dirubah lagi ya karena dia udah positif koefisien X nya. Terus kayak tadi lagi lebih dari sama dengan, jadi kita pisah. Jadi 3x lebih dari sama dengan 13. Jadi X lebih dari sama dengan 13 per 3. Satu lagi 3x kurang 1 kurang dari sama dengan negatif 12. Jadi 3x kurang dari sama dengan negatif 11. Jadinya X kurang dari sama dengan negatif 11 per 3. Karena ini kan yang kurang dari setengah ya, kita bisa langsung lihat aja karena dia kurang, berarti yang diambil tuh yang kurang dari juga ini, min 11 per 3. Nah ya udah, jawabannya X kurang dari negatif 11 per 3 atau X lebih dari sama dengan 11. B jawabannya. Untuk soal nomor 35 ini dia ada beda mutlaknya dipisahkan dengan operasi kurang ya, bisa tambah bisa kurang. Nah kalau soalnya kayak gini kita harus buat dulu batasnya. X sama dengan 0, yang buat jadi 0 itu siapa? 6x kan sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 0. Terus 2x kurang 4 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 2. Terus kita buat dulu, ada 0 ada 2, jadi ada 3 ruang, 3 selang, 1, 2, 3. Untuk selang 1 itu X kurang dari 0 karena dia sebelah kiri ya, kurang dari. Terus yang kedua itu antara X lebih dari sama dengan 0 karena sebelah kanannya 0 kan, jadi ini ada sama dengannya, sama X kurang dari 2, sebelah kirinya 2 kan. Satu lagi X lebih dari sama dengan 2. Nah jadi kalau misalnya dia kurang dari di sebelah kirinya itu semuanya koefisien X nya harus negatif nih, negatif 6x. Satu lagi negatif 2x, tapi yang satu lagi dirubah ya, ini kan 2x kurang 4, berarti yang satu lagi lawannya itu maksudnya negatifnya, bentuk negatifnya negatif 2x tambah 4. Terus kerjain operasinya sesuai soal gini kan, kurang. Nah kurang ketemu min plus 2x, kurang ketemu tambah jadi kurang 4. Jadi min 6x tambah 2x min 4x. Min 4 pindahin ke kanan jadi plus 4, 3 tambah 4 7. Jadi karena ini negatif kita harus rubah tandanya, jadi kurang dari sama dengan negatif 7 per 4. Nah negatif 7 per 4 kan di sebelah kiri 0 ya, di sebelah sini. Berarti yang terkena dua-duanya di sini bagiannya. Jadi kita ambil X kurang dari sama dengan negatif 7 per 4. Terus yang bagian 2, karena dia di sebelah kanannya 0, jadi 6x nya itu bentuknya positif nih, 6x.
Yang ininya kan masih di sebelah kirinya si 2, jadi ini masih tetap dalam bentuk negatif ya. Terus min ketemu min plus, min ketemu plus min. 6x tambah 2x 8x kurang 4. Pindahin ke kanan ya, min 4 nya jadi tambah 4, 3 tambah 4 7. Terus x lebih dari sama dengan 7/8. 7/8 tuh ada di daerah sini nih, antara 0 sama 2 dia di tengah-tengah. Jadi karena selangnya 0 sampai 2, nah yang terarsir keduanya itu irisannya antara 7/8 sama 2, jadi kita ambil yang ini. Terus yang terakhir, yang ketiga, itu dia lebih dari, berarti semuanya harus positif nih, jadi sesuai kayak soal pertama, udah positif. 6x kurang 2x 4x, min ketemu min plus, pindahin ke kanan, jadi 3 kurang 4 sama dengan negatif 1 ya. Terus berarti x lebih dari sama dengan negatif seperempat. Negatif seperempat di mana? Di sini. Lebih dari ke kanan. Nah berarti kan kayak gini ya kira-kira. Jadi yang namanya itu x lebih dari sama dengan 2 syaratnya. Kita ambil syaratnya. Jadi nggak selamanya hasilnya ya yang benar. Kita lihat yang mana yang sama-sama terarsir dua-duanya. Nah jadi yang kita ambil ini. Nah terus berarti jawabannya itu negatif x kurang dari negatif 7/4. Terus antara x antara 7/8 dan 2 sama x lebih dari sama dengan 2. Nah ini karena dia dua-dua bulat penuh, kita bisa langsung kayak sambungin aja, kan nyambung dia ya. Jadi jawabannya itu x kurang dari sama dengan negatif 7/4 dan x lebih dari sama dengan 7/8. Jawabannya yang B.